Seandainya ditimbang iman seluruh umat manusia, ditaruh di satu tempat dan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di timbangan sebelahnya, darajaha akan jauh lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Selalu terasakan Allah bikhul biyadihi indasirati idha mazallatin kadami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Tolong yang di luar diharap masuk ke dalam, yang di luar diharap masuk ke dalam. Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli hawlin minal ahwali muqtadimin bika khairil khalqi kullihim. Sayyidi ya Rasul Allah bikhul biyadihi indasirati idha mazallatin kadami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Sayyidi ya Rasulullah Allah bikhul biyadihi indasirati idha mazallatil qadami maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil kullihim. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sallallahu alaihi wasallam. Mari ya, majelisnya biar khusyuk, yang di luar lagi ngobrol, ayo masuk ke dalam. Kita manfaatkan waktunya, yang di luar biar masuk ke dalam. Yang di luar itu anak yang ada di depan tuh ngobrol, silakan masuk ke dalam. Itu depannya gitu, gak ada ngobrol. Silakan masuk ke dalam, biar majelisnya khusyuk. Yang di depannya pintu, masuk ke dalam biar majelisnya khusyuk. Nanti setelah selesai acara silakan kalau mau ngobrol. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin ghina'i faqri wa hayati ruhi wa sururi qalbi
ونجاتي في الدنيا والآخرة وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد. Yang saya muliakan para, silakan masuk, yang di luar masuk ya. Itu yang ngobrol di depan siapa? Dari tadi ngobrol terus, yang di luar pakai kopi ya. Ya, masuk deh, masuk ya, masuk ke dalam ya, biar hadir majelis. Memang orang hadir majelis taklim itu, kata Syekhana Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Bukhari, diganggu 700.000 syaitan. Jadi yang ganggu bukan satu syaitan, tapi 700.000 syaitan. Jadi kalau Anda sedang di majelis kok gak nyaman, kok lebih nyaman ngobrol, berarti sedang kerasukan setan itu. Sedang kerasukan setan kalau nggak tenang di majelis itu. Coba Anda urusan dunia pagi, siang, sore tenang. Begitu urusan akhirat, nggak tenang nanti Anda di majelis, kayak kebakaran. Yang tenang ya, jangan suladab. Ini majelis Syawal bin Salim, jangan suladab sama wali, jangan suladab. Anda suladab sama wali itu bisa menyebabkan mati kafir. Bukan itu menyebabkan mati kafir. Ini kaunya Syekh Bakar bin Salim, jangan main-main. Jangan Anda suladab. Yati itu manadani waliyan faqad adantuhu bil harb. Apa orang yang mengganggu waliku, kata Allah, maka aku kumandangkan perang. Alhamdulillah ya, perang. Jadi yang adab dengan para awliya. Yang saya muliakan, itu terus ada hadis lagi yang masih ingat saya. Saya dengar dari guru saya Sayyidina Habib Muhammad bin Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Bukhari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'al mau'izah wa lam yasma' bihi fa in mata ala su'il khatimah. Orang kalau ada ulama sedang berbicara, dia ngobrol sendiri, ngobrol ini nggak dengarkan, dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyahulillah dari. Yang saya muliakan, para habaib, para ulama, terkhusus guru kita bersama yang dengan pengorbanannya begitu luar biasa ingin mendapatkan barokah Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Sayyidil Walid Al-Habib Mahmud bin Umar Al-Hamid. Doakan beliau dipanjangkan umurnya, Amin. lebihi panjangnya umur sahabat Muhammad Syariah fi khairin wa lutfin wa afiyah wa surur wa khubur bijahi maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul Walid Abdul Rahman serta para habaib yang lain. Masih ismi. Fikir itu. Habib Muhsin Al-Hamid semuanya ya, Habib Soleh Al-Hamid, terutama yang dengan saya Habib Muhammad dan Tahir Bagir, semuanya yang hadir di sini. Atalallahu umrakum wa wasa'a rizqakum wa amatana wa iyyakum ala husnil khatimah. Syekh Abu Bakar bin Salim sudah dibahas panjang lebar tadi sama Habib Mahmud juga dengan
yang membacakan manaqib orang-orang yang sudah lulus hidupnya wafat dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita yang belum tentu lulus husnul khotimah, tidak saya, tidak Anda, kita akui saja kita banyak dosa. Orang-orang yang belum lulus perlu hadir-hadir haul acara-acara seperti ini agar kita betul-betul ada di hati para wali, ada di hati Syekh Abu Bakar bin Salim. Kalau Anda ingin sholat surdul ikhlas, wudu ikhlas, Anda ingin haji ikhlas. Tapi kata Maulana Imam Al-Habib Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Fiqih, idza jalasta indal wali ma asabakal matar asabakal rususah. Apabila kau duduk di depan para wali, kalau kau tidak mendapatkan hujan rahmat, niscaya engkau akan mendapatkan percikan-percikan rahmat. Hanya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili, beliau itu mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili menerima pesan suci dari Hadratur Rasul Maulana Muhammad Rasulullah, yashawili julusuka baina yaday waliyyin lillah hayyan aw mayyitan qad taqatta'ah fil ibadati iraban. Wa yashawili, duduknya kamu yang kenal dengan para wali, baik wali tadi masih hidup ataupun wali tadi sudah wafat, sama seperti engkau beribadah kepada Allah sampai badanmu terpotong-potong. Luar biasa. Maka Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man hadara dhikra alimin min ahli baiti min hamalati sunnati wajabat syafaati yaumal qiyamah. Amin. Orang yang hadir di acara-acara upacara yang disebut-sebut anak cucuku dari ahlul hadis, daripada yang menjalankan sunnah-sunnahku, mengenang sejarah mereka, ada jaminan dari hadratur Rasul, wajib mendapatkan syafaatku. Allahumma ja'alna minhum. Amin. Karena kita bukan hidup di zaman ashabur Rasul, bukan hidup di zamanmu yang disebutkan oleh hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairal quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik zaman, kata Nabi, adalah zamanku, zaman Nabi Muhammad, ashabun Nabi Muhammad, dan ahlu baitin Nabi Muhammad yang hidup di zaman Nabi. Itu zaman keemasan Islam. Jadi kita tidak akan menemukan lagi zaman-zaman seperti itu. Itu bagaimana yang dialami oleh ashabun Nabi Muhammad, yang dialami oleh ashabuhu, entah itu Sayyiduna Abu Bakar, wa kana ja'a ila Rasul bi jami'i malih. Beliau datang kepada Nabi Muhammad dengan seluruh hartanya. Saudara-saudara, ketika Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq, saudara tahu kenapa beliau orang yang pertama kali mempercayai kejadian Isra wal Mi'raj? Selain beliau faham tentang kitab Injil, ketika Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj,
Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dibuka hijab oleh Allah, melihat Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bi'ainil basirah, dengan mata batin beliau. Bahkan disabdakan oleh Hadratul Rasul, "Law zina imanu ahli al-ard bi-imani Abi Bakar la rajaha ila iman Abi Bakar." Seandainya ditimbang iman seluruh umat manusia, ditaruh di satu tempat, dan iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ditaruh di timbangan sebelahnya, darajaha akan jauh lebih berat iman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan saya pernah mendengar satu hadis dari guru saya Sayyidina Habib Abdul Rahman bin Imam Al-Muhaddits Al-Qutb Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Fiqi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man arada an yanzura ila mayyitin yamshi ala wajhi al-ard falyanzur ila Abi Bakar As-Siddiq." Siapa orang yang ingin melihat satu jenazah berjalan di atas bumi, maka lihatlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Maknanya di hati beliau tidak ada rasa cinta kepada dunia, yang ada hanya Allah dan Sayyidina wa Maulana Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sayyidina Umar bin Khattab, pangkat beliau Sayyidul Muhadditsin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah. Jadi 3 ayat Al-Quran sebelum turun, Sayyidina Umar sudah tahu duluan. Begitu 3 ayat Al-Quran turun, cocok dengan yang diketahui oleh Sayyidina Umar. Pangkat beliau Sayyidul Muhadditsin, pimpinan para wali yang menerima ilham langsung dari Allah. Wa amma Sayyidina Ali bin Abi Thalib, a'lamu sahabah bi syahadati Rasulullah, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Aku katanya ilmu, dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Di Sayyidina Ali itu beliau salah satu ulama dari ashabun Nabi Muhammad bin Ahlil Kasyaf. Karena beliau akan membunuh satu Yahudi. Yahudi tadi mengatakan, "Wahai Ali, apakah kau tega membunuh saya? Saya temanmu ketika kecil." Apa kata Sayyidina Ali? "Wahai Yahudi, engkau tidak akan wafat kecuali masuk ke dalam ajaran Islam." Jadi Yahudi tadi ini percaya dengan omongannya Sayyidina Ali, biar panjang umur, nggak masuk Islam. Umurnya sampai 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, sampai 1000, sampai 1300 tahun lebih. Jahit-jahit saja. Allah Subhanahu wa ta'ala mau membuat orang umurnya 100, 1000, 2000, 3000. Allah Jalla wa'ala. Hanya si Yahudi tadi didatangi oleh Maulana Imam Al-Qutb Al-Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Idrus bin Husain begitu masuk ke tempat Yahudi tadi, "Aku mencium bau Ali bin Abi Thalib," katanya. Diceritakan dimasukkan Islam oleh Habib itu sekarang sudah terlalu tua umurnya Yahudi. Makanya sangat paling tinggi dalam dunia adalah Habib Idrus bin Husain Al-Idrus. Belum menerima dari Yahudi langsung dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu khairul qurun. Zaman beliau itu khairul qurun. Bayangkan zaman ashabun Nabi ini baru bangun tidur yang dilihat Muhammadur Rasulullah.
Maaf saudara, kita mimpi Nabi saja sulit. Karena cinta wanita, cinta tahta, cinta ini dan itu dan sebangsanya, sehingga sulit kita terhijab untuk melihat muka Muhammadur Rasulullah. Tapi kalau sahabat Nabi Muhammad, mereka diberi keistimewaan yang tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad jasadan bi jasadi, badanan bi badani, yadan bi yadin, jasad dengan jasad, badan dengan badan, tangan dengan tangan. Ini tidak bisa dibandingkan dengan yang lain. Kalau sahabat menjadi tabi'in harus tulul mukus, lamanya menjabat maqamul tabi'in, harus belajar lama kepada sahabat. Tetapi kalau ashabul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jasadan bi jasadin, badanan bi badanin, yadan bi yadin, jasad dengan jasad, badan dengan badan, tangan dengan tangan. Ini yang tidak bisa dikejar oleh yang lain, termasuk Sayyidat Fatimah putri Nabi, sahabat Nabi, Al-Imamul Hasan wal Imamul Husain, cucu Nabi, masuk ashabul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu Sayyidat Fatimah Zahra, jadi nurnya Nabi Muhammad ini, ya, perlu dipahami, pertama kali yang diciptakan oleh Allah adalah nur Nabi Muhammad. Ada berpendapat yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Ma'. Ada berpendapat yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Al-Qalam. Bebas siapapun boleh berpendapat. Tetapi pendapat yang dipakai oleh Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, pendapat yang dipakai oleh Mbah Hashim Asy'ari, pendapat yang dipakai oleh Al-Qutb Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saqaf, pendapat yang dipakai oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwa makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi. Belum ada apa-apa saat itu, saudara-saudara. Belum ada apa-apa, belum ada apa-apa. Belum ada surga, belum ada neraka, belum ada dunia. Makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah Nur Muhammad. Saudara tahu kenapa Allah Jalla Jalaluhu murka kepada makhluk yang bernama Iblis ketika sujud kepada Sayyidina Adam menolak? Tahu anda penyebabnya kenapa? Karena bidahi Sayyidina Adam ada Nur Muhammad. Allah menghormati nur suci hadratul Rasul. Dari Sayyidina Adam, Nur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemana? Ke Qabil, tidak pantas karena Qabil qatil wa Habil maktul, tidak pantas menerima nur suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur suci hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun kepada Sayyiduna
fitrah dari Sayyidina Adam alaihissalam wa ala nabiyina afdalus salati wassalam. Berbeda lagi, kalau dipanjang semua panjang, saya singkat saja, cuma untuk memahamkan Anda betul-betul paham. Jadi hadir majelis harus ada paham, ada paham. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Berpindah Nur Nabi Muhammad dari Nabi ke Nabi, dari Rasul ke Rasul, sampai awal Rasul wa huwa Sayyiduna Nuh. Ketika terjadi banjir terdahsyat sepanjang abad, tsunami Aceh tidak ada sujud bukunya dengan tsunami yang terjadi di zaman Sayyiduna Nuh. Tidak peduli siapapun yang tidak ikut dengan Sayyidina Nuh akan tenggelam. Limadha najjallah al-ummah, dengan apa Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan umat manusia yang dipimpin oleh awal Rasul, ala wa huwa Sayyidina Nuh binuri Muhammad. Jasad Nabi belum lahir di alam dunia. Ini nurnya bisa mencapai para nabi-nabi yang terdahulu. Berpindah lagi sampai ke zaman Sayyidina Ibrahim Al-Khalil. Ketika Sayyidina Ibrahim dibakar oleh raja terkutuk Namrud, di depan api, di belakang api, di kanan api, di kiri api. Saat itu Sayyidina Ibrahim akan ditolong oleh Sayyidina Jibril. Kata beliau, wa amma anta fala, kalau kepadamu saya tidak meminta pertolongan. Selamatnya Sayyidina Ibrahim Al-Khalil dari pembakaran yang dilakukan oleh raja terkutuk Namrud, karena di dahi Sayyidina Ibrahim ada nur Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Awwalu man usiya yawmal qiyamah Sayyidina Ibrahim jabran an waqa'a min nar. Yang pertama kali nanti memakai baju di yaumil qiyamah adalah Sayyidina Ibrahim, karena Allah ingin menambah luka batin beliau ketika dibakar hidup-hidup oleh raja terkutuk Namrud. Ya, pindah lagi dari nabi ke nabi sampai mau 12 Rabiul Awal bercampur nur nabi dengan jasad beliau. Setelah Nabi Muhammad wafat, kemana ini nur nabi ini? Kemana? Ke barzah atau bagaimana? Alhamdulillah ulama'una memberikan jawaban. Setelah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nur Nabi Muhammad tasalsala fi dzurriyyatihi, dan seluruh ashabun Nabi Muhammad mendapatkan nur Maulana Muhammad. Betapa tidak, itu yang pertama kali mendapatkan Sayyidat Fatimah Zahra, putri tercinta Rasulullah, yang kata Sayyidat Aisyah, "Idza aqbalat 'alaiha al-Fatimah," apabila Sayyidat Fatimah datang kepadaku, aku melihat jalannya jalan Nabi Muhammad, rambutnya rambut Nabi Muhammad, seperti badan beliau darah suci Rasulullah. Sayyidat Fatimah Zahra alaiha salam, ketika beliau melihat ayahanda beliau
mursyid beliau, sekaligus guru beliau, ala wa huwa Maulana Muhammad. Dibisikkan yang pertama, bila dibisiki beliau menangis terseduh-seduh. Bisikan yang kedua yang dibisikkan oleh Nabi kepada beliau terseduh. Setelah wafatnya Nabi, Sayyidat Aisyah meriwayatkan ini. Beliau bertanya kepada Sayyidat Fatimah, kenapa yang pertama engkau menangis, yang kedua engkau tersenyum? Kata Sayyidat Fatimah, yang pertama aku diberitahu oleh Nabi bahwa beliau akan pulang rahmatullah. Aku sedih karena aku harus berpisah dengan Nabiku. Aku harus berpisah dengan Rasulku. Aku harus berpisah dengan Muhammadku. Bisikan yang kedua, aku diberitahu oleh beliau bahwa aku orang yang pertama kali dari keluarga beliau yang akan menyusul pulang rahmatullah. Aku senang karena aku bisa berkumpul lagi dengan Nabi, bisa bercengkrama dengan Nabi, bisa melihat muka suci Nabi. 6 bulan lebih setelah wafatnya Nabi, Sayyidat Fatimah Zahra menyusul pulang rahmatullah. Tidak tahu Sayyidat Fatimah, tidak beliau ditanya apa yang paling disenangi oleh wanita, kata beliau, tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak dipandang oleh laki-laki yang bukan mahram. Tidak memandang laki-laki yang bukan mahram dan tidak memandang laki-laki yang bukan mahram. Tidak memandang, tidak memandang, tidak mau dipandang, tidak memandang. Beliau menjaga aurat beliau bukan hanya di dunia. Ketika nanti di yaumil qiyamah, ketika dikumpulkan manusia pertama sampai manusia terakhir, akan ada suara yang memandangkan, nanti suara Allah sebelum wa hudhu absarakum, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena putri tercinta Rasulullah Sayyidatuna Fatimah Zahra akan melewati sirat menuju ke dalam surga. Bukan hanya di dunia, nanti di yaumil qiyamah tidak mau dipandang. Saudara tahu Sayyidat Fatimah Zahra ketika beliau akan wafat berpesan kepada teman-teman beliau, apabila ayat-ayat suci Al-Quran, lantunan-lantunan ayat suci Al-Quran tidak berkumandang lagi di kamarku, ketahui bahwa aku sudah wafat. Sayyidat Fatimah Zahra wafat dalam keadaan mengumandangkan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang maaf-maaf di rumah kita sudah tidak dibaca lagi Al-Quran Karim. Kita lebih hobi kepada WA, lebih hobi kepada Facebook, lebih hobi kepada HP daripada Al-Quranul Karim. Daripada Al-Quranul Karim, 6.666 ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui Sayyidina Jibril kepada Nabi Muhammad untuk kita, ayuhal ikhwan. Kita lebih percaya kepada dukun-dukun daripada Al-Quranul Karim. Ada jimat, rajanya jimat, ada obat, rajanya obat, adalah Al-Quranul Karim. Anda sia-siakan di rumah Anda. Itu Sayyiduna Imam Ahmad bin Hanbal, ra'aitu Rabbul Izzah, beliau mimpi melihat Allah. Beliau bertanya kepada Rabbul Alamin, ma taqarrabal mutakarribuna ilaika ya Rabbi, amalan apa yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah, ya Allah? Kata Allah, bikalami Ahmad, dengan ucapan-ucapanku wahai Ahmad. Bifahmin atau bighairi fahmin, dengan faham atau dengan tidak faham ya Rabbi. Kata Allah, bifahmin atau bighairi fahmin, dengan faham maupun tidak faham. Tetapi Al-Quran kita sudah tidak dibaca lagi di rumah kita, sudah tidak dibaca lagi. Al-Quran berdebu, dibacanya kalau bulan Ramadan. Ramadan selesai habis, ditutup lagi itu Al-Quranul Karim. Kita tidak pernah bersedih ketika
meninggalkan Al-Quranul Karim. Tapi ketinggalan handphone tidak tenang kita. Ketinggalan Al-Quran biasa-biasa saja. Hada zamanuna. Saya lanjutkan, nur Nabi Muhammad tasalsala fi dzurriyyati. Megang utama di zaman beliau kita awali Syekh Abu Bakar bin Salim. Apakah ada kaitannya tuh? Orang ini kalau dia ingkar dengan nur Nabi Muhammad ini ada balasannya apa tidak? Orang yang tidak percaya dengan nur Nabi Muhammad, diriwayatkan oleh Syekh Al-Imam Al-Habar Al-Kutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fidi. Dia pernah meriwayatkan di daerah Mesir ada satu orang alim bukan wali bertemu dengan satu orang alim wali. Alim ada dua, ada alim bukan wali, ada alim wali. Yang alim bukan wali tadi mengatakan saya tidak percaya. Orang mengerti ilmu hadis, mengerti ilmu Al-Quran, barokah daripada nur Nabi Muhammad, saya tidak percaya. Sombong ini orang. Katanya alim wali tadi, bagaimana pendapatmu kalau aku putuskan hubunganmu dengan nur Nabi Muhammad? Kata alim yang tidak wali, silahkan. Apa yang terjadi? Tidak lama ini orang alim yang bukan wali berubah menyembah Tuhan Yesus gara-gara terputusnya hubungannya dengan nur Nabi Muhammad. A'udzubillahi min dzalik. Hati-hati kalau sudah berkaitan dengan Nabi Muhammad. Baik itu ahlu baitin Nabi Muhammad, baik itu ashabun Nabi Muhammad, baik itu awliya Nabi Muhammad. Hati-hati, bahaya, bisa menyebabkan su'ul khatimah. Bahkan orang-orang yang di hatinya ada Muhammadur Rasulullah, menghormati hadis itu begitu luar biasa, menghormati tempat begitu luar biasa. Itu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau ini la astahi Rabbi an alqahu wa lam amshi ila baiti fahajja 25 marratan min al-Madinah wa huwa mashin ala rijlaihi wa kanat an-najaib tuqalu bainan yadayhi. Itu Sayyidina Hasan, karena beliau hormat ya, jadi beliau itu menunaikan haji sebanyak 25 kali. Tapi kalau dari Madinah menuju ke Mekah, beliau nggak pakai itu onta, beliau cuma digandeng saja dari Mekah menuju Madinah, hormat kepada Makkahul Mukarramah. Orang-orang sufi itu, waduh, kalau kita ini sekarang karena penyakit jadi dajjal kecil. Waduh, saya umroh ini, saya orang baik berarti saya. Oh, saya dipanggil Allah Ta'ala, saya orang baik. Ini namanya dajjal kecil. Orang kalau di tempat suci dia merasa jadi orang busuk, berarti dia orang baik. Tapi kalau orang di tempat baik dia merasa jadi orang suci, berarti dia orang busuk. Burus itu. Penyakitnya orang yang suka bangun malam tahajud mulai Allahu Akbar, setan masuk lagi. Wah, saya ini orang soleh, saya ini wali. Teman-teman saya pada tidur, hancur ibadah Anda, saudara-saudara. Orang ketika dia memberikan uang tidak bisa kalau tidak dilihat orang, harus dilihat orang, hancur ibadahnya. Sayyidina Hasan radhiyallahu ta'ala anhu seperti itu, beliau tidak berani naik kendaraan. Bahkan Ba'dul Awliya itu kalau mau masuk ke Madinatul Munawwarah ada nunggu 40 hari, nunggu isyarat dari Nabi. Sudah dapat izin apa belum? Karena Anda jangan kira itu orang yang datang ke pusara suci Nabi Muhammad sedang semua mau hidupnya riba. Mestinya Nabi ditantang. Ini disebutkan oleh Nabi, idza tafsad zina wal riba
Tasammal halal. Apabila riba sudah dihalalkan, zina di mana-mana, maka tunggu saat kehancurannya. Itu tadi Imam Hasan yang menjaga seperti itu, ya, luar biasa. Bahkan Imam Malik bin Anas al-Isbahi, Imamu Daril Hijrah, itu Imam Malik, kalau beliau sedang mengeluarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, jadi Imam Malik itu punya murid dari Imam Abdullah ibn Mubarak. Kuntu inda Malik radhiyallahu anhu wa huwa yuhaddithuna. Ketika saya belajar kepada Imam Malik, Imam Malik ketika mengeluarkan hadis, yang kita ini ngobrol di majlis di Imam Malik, bagaimana Imam Malik ini? Begitu beliau mengeluarkan hadis, فَلَدَغَتْهُ أَقْرَبٌ 16 مَرَّةً وَهُوَ يَتَغَيَّرُ لَوْنُهُ وَيَصْفِرُّ وَلَمْ يَقْطَعِ الْحَدِيثَ. Ketika beliau mengeluarkan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, digigit oleh kalajengking sebanyak 16 kali senatan. 16 kali senatan kalajengking itu mengeluarkan hadis Nabi, digigit kalajengking, tidak berubah sama sekali. Wa yatagayyaru launuhu wa yasfuru wa lam yaqta'il hadits. Mukanya pucat, tapi tetap beliau tidak pernah memutus hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika beliau ditanya kenapa penyebabnya seperti ijlalan di hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sabar karena aku menghormati hadis Rasulullah. Kita terkena satu sakit ini 16 senatan, cuma hormatnya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Imam Malik bin Anas al-Isbahi, beliau itu kalau berjalan di Madinah, ya, tidak mau pakai sandal. Oh, ini kelas-kelas orang-orang hebat. Sudah kita ini kalau dilihat dari kacamata aulia, banyak batalnya amalan kita. Menuria, sum'ah, ini itu ingin dipuji, macam-macam dah penyakit batin. Imam Malik bin Anas idza yamsi fi asyiqatil Madinah hafiyah, bila tidak pernah memakai sandal, beliau mengatakan inni astahi min Allah Ta'ala an ata'a turbata fiha qabr Rasulillah. Aku malu kepada Allah kalau aku memakai sandal yang di mana kota tersebut ada jasad yang dipenuhi dengan tanah yang menutupi madamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Madinah, ya, kalau Anda pengen tahu di mana triliunan malaikatul kiram yang tiap hari mondar-mandir dari langit ke bumi adalah di kota suci Madinatul Munawwarah. Mana? Kota mana yang paling banyak malaikatul kiram? Madinatul Munawwarah. Fihi jasad Rasulullah, karena ada jasad suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan Dajjal di akhir zaman bisa masuk ke kota-kota, ke desa-desa, tidak bisa masuk di kota suci Madinatul Munawwarah. Fihi jasad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Imam Al-Haddad al-Haram indana thalatha. Kota suci ada 3 dari Imam Al-Haddad. Makkah fiha Ka'bah al-Mukarramah, yang kedua Madinatul Munawwarah fihi jasad Rasulullah, ada jasad suci Nabi. Bahkan itu Sayyidina Isa ibn Maryam. Sayyidina Isa ibn Maryam, beliau salah satu ashabun Nabi. Kenapa? Kalau dibilang Sayyidina Isa itu ashabun Nabi. Sayyidina Isa ketika diangkat ke langit bijasadihi, dengan jasadnya. Sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah ketika melakukan perjalanan Isra wal Mi'raj bijasadihi, dengan jasad beliau.
pertemuan jasad dengan jasad menyebabkan Sayyidina Isa ibn Maryam menjadi ashabun Nabi Muhammad. Sayyidina Isa tidak pernah mendapatkan magam senikmat selesai kecuali ketika bertemu dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Isa nanti ketika turun ke bumi, beliau bukan kemana-mana, tetapi beliau akan menuju dari Rasulullah, akan menuju magamu Rasulullah. Beliau akan belajar di depan makam suci Nabi. Sayyidina Isa bin Maryam belajar di depan makam suci Nabi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Isa bin Maryam menjadi murid Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga di Hadramaut yang disabdakan oleh Hadratul Rasul, Hadramaut tunbitul awliya kama tunbitul ardal biqar. Kota Hadramaut akan menumbuhkan wali yang begitu banyak sebagaimana bumi yang subur menumbuhkan sayur mayur. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita ini hidup sudah di akhir zaman. Hidup sudah di akhir zaman. Sudah zamannya na'udzubillah. Sudah orang itu lebih mahabbah kepada dunia daripada kepada Nabi, lebih memikirkan istri daripada sholawat kepada Nabi. Kalau anak kita sakit kita bingung, tapi kita tidak pernah mikir bagaimana nanti anak saya ketika wafat. Hanya disabdakan oleh Hadratul Rasul Maulana Muhammad Rasulullah, "Idza adamat al-ummatu dunya nuzi'at minha haibat al-Islam." Apabila umatku telah mengagung-agungkan dunia, mendewakan dunia, mentuhankan dunia, dicabut haibahnya Islam. Wa idza taraktul amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar khurimat barakatul wahyi. Umatku sudah tidak amal ma'ruf nahi munkar, maka diharapkan wahyu turun, barokah dari barda alamul malakut diharapkan oleh Allah turun ke bumi. Kalau sudah tidak ada amal ma'ruf nahi munkar, ulama amal ma'ruf juga ada nahi munkar, pejabat ada andil di dalam andil munkar. Pejabat bisa dengan tanda tangannya para pejabat ini, tinggal nonton saja. Kalau orang-orang seperti saya teriak-teriak belum cukup, jadi kalau pejabat tinggal tanda tangan. Minum-minuman keras dilarang di kota Makassar, tanda tangan selesai, Anda masuk ke dalam nahi munkar yang akan dibanggakan oleh Sayyiduna wa Maulana Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli Wa alaihi. idza tasabbat ummati saqatat min 'ainillah. Ya, nanti dibagi nanti ya. Biar khusyuk dulu majelisnya, dibagi nanti. Nanti ini soalnya nggak lihat pembicaranya, lihat botol nanti. Nanti kalau sudah selesai majelis silakan dibagi semuanya. Mari khusyuk dulu. Alhamdulillah. Kalau umatku saling caci mencaci akan diharapkan mendapat barakatul wahyi. Saling celah mencela, saling hibah menghibah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oleh karena itu, ayuhal ikhwan, di haul Syekh Abu Bakar bin Salim, kita nyari barokah. Ini saya apresiasi luar biasa kepada Abu Mahmud yang mau mengadakan haul Syekh Abu Bakar bin Salim di Makassar. Luar biasa. Untuk Anda kembali kepada Hadratullah. Jangan Anda hadir harum, Anda pulang ke rumah, sholat subuh
sudah terbit. Ini membuat bukaul Mustafa Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati, Anda mau hadir maulid, hadir haul, ziarah ujung sampai ujung, tapi Anda berani meninggalkan sholat, barokah Nabi Muhammad tidak akan turun kepada kita, saudara-saudara. Hati-hati. Biasa sholat subuh matahari sudah terbit, taubat, baru baca Abu Bakar bin Sa'id. Minta. Bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salat as-subhi marratan ja'alahu Allah Ta'ala mal'unan minal abad." Siapa orang yang berani meninggalkan salat subuh sekali dengan sengaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melaknat dia seumur hidup. Faliyahudillah min dzalik. Dilaknat oleh Allah seumur hidup itu. Ada musibah, ada bala yang lebih daripada gempa bumi, lebih daripada banjir, lebih daripada corona. Orang yang meninggalkan sholat subuh tenang-tenang saja, seakan-akan tidak ada apa-apa, padahal ada apa-apa. Sayyidatuna Fatimah as-Zahra al-Batul, ketika turun ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, salat Fatimah az-Zahra sampai tangan beliau pecah karena banyaknya sholat di waktu malam. Ana wahya Sayyidat Fatimah, dahulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa an-nabiyul ma'sum, wa huwa an-nabiyul mubashshirin bil jannah. Beliau mengucapkan malam-malam beliau dengan rukuk kepada Allah. Kata Imam Abdullah bin Abbas, kenapa Nabi Muhammad apabila melakukan tahajud sampai kaki beliau bengkak? Karena setiap satu rakaat yang dilakukan oleh Nabi, beliau membaca 7 juz ayat Al-Quran. Itu Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucu Rasulullah. Setiap malam beliau sholat 1000 rakaat. Sangat cocok dengan detik dan jam, li'anna Allah khalidul wujud wa aliyun Zainal Abidin Habibullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan waktu, dan Sayyidina Ali Zainal Abidin adalah Habibullah. Ketika beliau wafat, ada tanda-tanda kehitam-hitaman di bawah mata beliau, likathrati bukaihi bil-lail, karena banyak yang beliau menangis kepada Allah di waktu malam. Bahkan ketika Sayyidina Ali Zainal Abidin wafat, bertebaran pengemis-pengemis di kota Madinatul Munawwarah, karena di zaman Sayyidina Ali seluruh pengemis yang ada di kota suci Madinatul Munawwarah ditanggung oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ditanggung oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin. Seluruh pengemis bukan ingin dibilang orang baik, bukan ingin apa-apa, tetapi mengamalkan ayat Al-Quran, wa yuqimuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wa la syukura, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Betul-betul Allah wa fillah. Asyik berarti sana aja saudara kita ahli sholat subuh Isya itu. Anda bisa bayangkan seperti apa, tidak ada waktu 1:00 kecuali untuk hadratullah. Ini yang perlu kita tiru, bukan hanya hadir, makan, pulang, selesai, maksiat di rumah. Yang tidak sholat ya tidak sholat, yang riba ya riba, yang membiarkan istrinya membuka jilbab ya buka. Itu ya Allah. Kini Nabi Muhammad ini kita berubah dan berubah. Mari saya ajak semuanya bertobat. Pertama, kita baca Mahlul Qiyam sebentar untuk menghadirkan arwah suci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita berdoa di rumah sendiri dengan di haul barawali, beda bumi langit. Allah mengangkat doa kita bukan karena kita, tetapi karena Syekh Abu Bakar bin Salim. Karena al-kutub fakhrul wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Ini kesempatan. Ada doa di rumah kita. Ketika Nabi Muhammad mengisyaratkan ada seorang yang berdoa, ya Rabbi, kata Nabi, wa mat'amuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna
barang haram, minumannya dari barang haram, dari kecil dia diberi barang haram, bagaimana mungkin doa akan diijabah? Tapi kalau ada sekumpulan tidak terkumpul 40 orang kecuali ada satu waliun min awliyaillah yang mustajabut dakwah. Itu yang mustajabut dakwah diangkat oleh Syekh Ibrahim Said. Hilangkan ego kita, hilangkan kita baca ya Nabi, menghadirkan roh suci Nabi. Kita menjerit ya Allah, ya Allah, ya Allah. Kita akui banyak dosa. Saya akui saya banyak dosa. Saya banyak dosa, Anda banyak dosa. Kita sama-sama banyak dosa. Sama-sama bakal masuk ke dalam lubang kubur. Belum saat itu tiba, sebelum itu tiba, saja Anda munajat kepada Allah. Habib, saya kok tidak bisa menangis kepada Allah? Kenapa, Habib? Kenapa saya tidak bisa menangis? Dua penyebabnya. Yang pertama, ini mata sering lihat wanita yang bukan mahram. Ini kalau mata sering wanita mau buat nangis kepada Allah sulit. Yang kedua, di perutnya ada wanita, ini sulit untuk menangis kepada Hadratullah Jalla Jalaluhu wahdah. Jadi itu luar biasa ya ajarannya yang mulia Al-Allamah Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Beliau mengajak orang untuk ijtihad munajat kepada Allah, dan kafir yang mulia Imam Al-Muhaddits al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fiqih diajak tuh akhir majlis itu munajat kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Karena di dalam hadits qudsi Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Allah, ya Allah, aina ajidu, di mana saya dapatkan rahmat-rahmatmu? Kata Allah, tajidni ya Muhammad indal bakai, engkau akan mendapat rahmat-rahmatku kalau ada sekumpulan manusia sedang menangis mengingat dosanya, minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Dan la taqum as-sa'ah hatta la yuqalu fil ardi Allah Allah. Kiamat tidak akan mungkin bangkit kalau masih ada orang di bumi yang menyebut nama Allah Allah. Mari ya sama-sama kita baca ya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berdiri. Setelah itu kita menyebut Allah Allah. Ingat dosanya, ingat dosa. Anda maksiat 15 tahun yang lalu, Anda lupa Allah ada di catatannya itu. Ada itu. Anda jam sekian berbuat ini semua ada catatannya. Ya perlu minta ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah. Ketika Anda mati semua akan Anda tinggalkan. Istri yang Anda sayangi akan Anda tinggalkan. Anak yang Anda cintai bakal Anda tinggalkan. Tinggal Anda masuk ke kubur nanti saat itu penentuannya, saudara-saudara. Mari sama-sama ya Nabi. Salam alaika ya Rasul, salam alaika ya Habib, salam alaika salam
به نسعد ونرشد به سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. Pejamkan mata Anda, tundukkan kepala Anda, hadirkan hati Anda bahwa kita hidup di dunia tidak akan lama lagi. Kita sama-sama menyebut ya Allah, ya Allah, dengan suara keras tanpa berhenti. Terus sebut nama Allah. Kita menyanyi itu Rasulullah. Yang menjadikan Nabi Muhammad Allah. Kita tergantung dengan mata yang diberikan oleh Allah. Tanpa bayar. Kita tergantung dengan mata pendengar.
sebagai penutup saya hadiahkan untuk semua yang hadir ini, kita hadiahkan baca Dzikrul Fida dan sholawat Fatih. Jadi Dzikrul Fida ini saya dapat ijazah dari guru saya Sayyidil Habib Abdurrahman Ibn Imam Al-Muhaddits Al-Kutub Al-Habib Abdullah bin Abdul Ghani Al-Bukhari bersambung kepada Imam Al-Arifillah Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Hafid. Beliau menerima daripada gurunya Maulana Imam Al-Muhaddits As-Sayyid Abi bin Abbas Al-Maliki. Beliau menerima daripada gurunya Syekh Yusuf dari Abu Rabi. Bersambung sanadnya kepada Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Imam Abu Hasan Asy-Syadzili mendapat ijazah langsung dari Rasulullah SAW di dalam mimpinya Imam Abu Hasan Asy-Syadzili. Siapa-siapa yang membaca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah, dihadiahkan umrah dan surah wafat sama seperti membaca La ilaha illallah 72.000 kali. Ulangi, ini amalan singkat padat luar biasa, ya. Ini Anda baca 4 kali, itu orang tua Anda dikubur, itu senangnya luar biasa. Setelah 5 waktu, niatkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. 4 kali itu orang tua Anda dikubur sama seperti mendapatkan pahala La ilaha illallah 72.000 kali. Subhanallah. Itu kesian dia dikubur tuh, nanti-nantikan itu. Anda nikmati warisannya, Anda nikmati hartanya, tetapi Anda fokus dengan mereka hubungannya. Dinanti-nanti. Tapi kalau Anda baca ini ditutup dengan sholat Fatih nanti, ijazah yang lain. Jadi siapa-siapa, jadi Sayyidi Muhammad Al-Baqri, beliau bertawajuh kepada Allah Ta'ala selama sittina sanah, selama 60 tahun untuk minta satu sholawat yang lain daripada yang lain. Ini beliau mendapatkan sholawat Fatih. Jadi keterangan dari Al-Arifillah Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, 1 kali sholawat Fatih sama seperti sholawat yang lain 600.000 kali. 1 kali sholawat Fatih sama seperti sholawat yang lain 600.000 kali. Ya ini kalau 1 600 kali 3 sudah berapa itu banyak, singkat. Tapi itu ahli ibadah luar biasa. Makanya Anda kalau lagi lebaran, itu jangan Anda belikan baju baru buat Anda sendiri. Itu dikumpulkan khatamkan Al-Quran di dalam kubur orang tua Anda. Itu lebaran luar biasa di dalam kubur orang tua Anda. Mari kita lihat baca Dzikrul Fida tadi 4 kali sama sholat Fatih. Saya ijazahkan semuanya di sini untuk baca tersebut. Kita hadiahkan terkhusus kepada Sahibul Hawl Al-Imam Al-Kutub Al-Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, kita niatkan, ikuti dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Fi Rasulullah. kulli lamhatin wa nafasin Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ada ma'asiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Fi Rasulullah. kulli lamhatin wa nafasin Fi kulli lamhatin wa adada nafasin ma wasi'ahu ma'asiyah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Fi kulli lamhatin wa nafasin Fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu Allahumma salli ala Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq al-Fatih al-Muhadirin wal-Khatim lima sabaq Fatih al-Samad nasir al-haqq bil-haqq wal-hadi ila siratikal mustaqim ila siratul ala alihi ala alihi wa qadrihi ala wa bidarihi al-azim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq
والخاتم لما سبق الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Untuk sholawat tiap hari, ini sholawat cucunya Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, sholawat mansub. Jadi riwayatnya sholawat mansub ini, dulu ada satu orang kaya raya habis membunuh orang. Setelah membunuh, dia menfitnah satu orang miskin yang dibilang membunuh, padahal dia membunuh. Ini keluarganya si miskin tadi datang kepada Habib Saleh. Habib, saya terkena keluarga, terkena fitnah, difitnah membunuh orang. Tidak dilepas tangan Habib Saleh Tanggul kecuali beliau mengucapkan selamat. Begitu Habib Saleh mengucapkan selamat, istrinya ngomong, Habib, itu orang akan dieksekusi atau tadi ngomong selamat. Ini Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid, beliau menuju masjid beliau di Riyadhus Shalihin, beliau munajat kepada Allah. Di tengah-tengah beliau munajat kepada Allah, ada suara tanpa hatif, suara tanpa wujud. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talidu biha as-su'ud wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Didengar oleh Habib Saleh, didengar, dibaca Habib Saleh sampai waktu subuh. Setelah waktu subuh selesai, dibaca lagi sampai waktu duha. Begitu waktu duha, ternyata orang kaya tadi ngaku kalau dirinya yang membunuh, orang miskin tadi selamat. Ini sholawat mansub luar biasa, luar biasa. Untuk rezeki iya, untuk daf'ul bala iya, untuk membereskan masalah juga iya, macam-macam faedahnya sholawat mansub. Yang penting istiqomah. Jadi bacanya 11, 41 atau 101. Kalau saya 101. Jadi ijazah itu seperti kunci. Kalau 101 ya 101. Jangan dibaca 120, 130. Rapnya masuk. Ya 11 dalam habis sholat atau 41 atau 101. Ijazahnya yang penting istiqomah. Jangan Anda salahkan sholawatnya, salahkan mata Anda yang masih istiqomah memilih wanita bukan mahram. Istiqomah sholawat Habib Saleh Tanggul. Ini sholawatnya cucunya siapa Habib Saleh, pewaliannya seperti itulah apalagi kakeknya. Itu Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Jadi ada satu orang di daerah Ampel. Beliau itu kalau berdoa kepada Allah, rezekinya memang lagi seret ini, berdoa kepada Allah sambil menatap fotonya Habib Saleh Tanggul. Ya Allah, berkat fotonya Habib Saleh Tanggul, hajat saya dikabul. Ini lagi butuh duit. Ada satu utusan Adam Malik yang ke Habib Saleh Tanggul bawa uang. Setelah bawa uang dikasihkan kepada Habib Saleh. Habib Saleh memerintahkan kepada putra beliau Habib Muhammad, ini kasihkan fulan bin fulan, alamatnya di daerah Ampel, komplit semuanya alamatnya, dikirim sama Habib Muhammad anaknya Habib Saleh. Ketika sampai di sana, di situ di dalam amplop tadi ada suratnya. Begitu dibuka, isinya amplop pas surat. Suratnya tadi dari Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid. Ini yang kau minta kepada Allah ketika engkau berdoa dengan memandang wajahku. Kontan saudara-saudara. Wah, Habib Saleh Tanggul luar biasa itu.
Ya bisa Anda bayangkan Syekh Abu Bakar bin Salim seperti apa kalau beliau Syekh Anggul seperti itu. Keramatnya beliau. Ikuti dengan saya ya, sholat mansub. Ingat-ingat dibaca istiqomah. Yang ingin bergabung, yang pakai IG, ya, yang pakai IG silakan bergabung di Habib Abu Bakar Maulana Dawila. Saya ulangi, yang pakai Instagram silakan bergabung di Habib Abu Bakar Maulana Dawila. Ikuti sholat mansub dengan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sholli ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin salatan salatan taghfiru taghfiru bihal qulub bihal wa tuslihu wa tuslihu bihal qulub bihal wa qulub tantaliqu wa tantaliqu bihal usul bil usul wa talinu wa talinu bihal su'ud bis-sur wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma Allahumma salli ala sholli ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin salatan salatan taghfiru taghfiru bihal qulub bihal wa dhunub tuslihu wa tuslihu bihal qulub bihal qulub wa tantaliqu wa tantaliqu bihal usul bihal wa usul talinu wa talinu bihal su'ud bil su'ud wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Allahumma Allahumma salli ala sholli ala sayyidina Muhammadin Sayyidina Muhammadin salatan salatan taghfiru taghfiru bihal qulub bihal wa dhunub tuslihu wa tuslihu bihal qulub bihal qulub wa tantaliqu wa tantaliqu bihal usul bihal usul wa talinu wa talinu bihal su'ud bihal wa su'ud ala alihi wa ala alihi wa sahbihi wa sahbihi wa man ilayhi mansur. Al-Fatihah. Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan ya guru kita ya yang luar biasa Nabi Mahmud ini mengadakan acara khaus seperti ini, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah. Amin. Rizkinya diwaskan oleh Allah. Majlisnya istiqomah. Mudah-mudahan hajat beliau dikabul oleh Allah. Hajat beliau dikabul oleh Allah. Hajat beliau dikabul oleh Allah. Serta seluruh bahagia. A few moments later. Oke teman-teman, jadi acara sudah selesai. Jadi ini waktunya makan bareng teman-teman ya. Setelah acara kita makan bersama. Ini berkelompok teman-teman ya. Jadi satu kelompok itu ada 4 orang. Alhamdulillah acara sudah selesai, semoga membawa keberkahan. Ini makanannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.